Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia dan Syaputra dengan NIM 250112066601. Di sini saya ditugaskan untuk menceritakan sejarah singkat tentang perkembangan ilmu administrasi publik. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu sejarah dan apa itu administrasi publik. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dahulu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah. Sejarah adalah studi sistematis tentang kejadian atau peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia untuk memahami dan menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Apa itu administrasi publik? Administrasi publik adalah suatu proses organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik dengan tujuan untuk melayani masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai tujuan negara. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke sejarah singkat perkembangan ilmu administrasi negara. Perkembangan ilmu administrasi negara kita bisa lihat dari tahapan utama, yang mana tahapan ini berfokus pada isu dan pertentangan yang berbeda dengan pengelolaan pemerintah. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara pandangan terhadap peran pemerintah ataupun juga terhadap ilmu itu sendiri. Nah, apa aja tahapan utama itu? Yang pertama adalah dikotomi administrasi publik yang dibentuk sekitar 1887 sampai dengan 1926. Pada masa ini adalah masanya kelahiran ilmu administrasi publik modern yang dipelopori oleh Woodrow Wilson. Woodrow Wilson berpendapat bahwa politik dan administrasi publik harus dipisahkan. Mengapa? Karena politik ini adalah urusan membuat keputusan dan kebijakan, misalnya membuat undang-undang tentang pendidikan. Yang kedua, administrasi publik. Ini adalah urusan melaksanakan keputusan dan kebijakan secara efisien. Tujuannya agar birokrasi pemerintah bisa bekerja secara objektif, efisien, dan bebas dari politik yang tidak perlu seperti korupsi dan nepotisme. Yang kedua itu adalah prinsip-prinsip administrasi yang dibentuk pada tahun 1927 sampai 1927. Tahapan ini, para ahli seperti Luther Bullitt dan Randall Urwin berfokus pada prinsip-prinsip universal yang menjadikan administrasi publik lebih efisien. Mereka menciptakan akronim terkenal yang disebut dengan FORSCORP yang terdiri dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Responsive, dan Budgeting yang dianggap sebagai sebuah panduan manajerial. Inti dari pemikiran para ahli ini adalah administrasi publik adalah sebagai prinsip-prinsip yang bisa diterapkan di mana saja, seperti sektor publik maupun swasta. Nah, yang ketiga itu adalah administrasi publik sebagai ilmu politik yang dibentuk pada tahun 1950 sampai 1970. Setelah Perang Dunia II, ilmu administrasi publik sedang krisis identitas. Kritik keras datang dari ahli seperti Herbert Simon yang berpendapat bahwa prinsip administrasi hanyalah peribahasa tanpa dasar ilmu yang kuat. Yang keempat, administrasi publik baru atau New Public Administration. Tahapan ini muncul sebagai reaksi terhadap kondisi sosial yang bergejolak seperti Perang Vietnam dan gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Para ahli juga merasakan bahwa administrasi publik tidak hanya sebagai efisien, tetapi pemerintah tidak boleh hanya melayani tanda kutip yang beruntung, tapi juga harus membantu kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Inti dari pemikiran ini adalah administrasi publik harus lebih responsif, relevan, dan etis dalam membantu melayani semua lapisan masyarakat. Terima kasih, itulah sejarah perkembangan ilmu administrasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.